Ya, permisi Kak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bangkit Putra Kristana, asal dari Kediri, dan dari kelompok Inheritance. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Permisi Kak, nama saya RM Muhammad Pujangga Wisma Putra, NPM saya 043, saya dari Sidoarjo. Terima kasih Kak. Teman-teman, lanjut. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Nurhalia, saya dari kelompok Integer. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Laju Rizal, NPM 138 dari kelompok ADT. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Mifna Ahmad Sabani, NPM 21082010192, kelompok kue. Baik Kak, saya izin bertanya Kak Safina. Mengapa kakak kok lebih memilih masuk organisasi HIMA daripada BLJ Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Safina. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 20. Nah, ceritanya kenapa aku lebih milih HIMA daripada BLJ? Karena kalau setahu ya, sepengalamanku dulu itu aku HIMA itu kayak bagaikan OSIS gitu loh kalau di SMA. Terus kalau BLJ itu kayak MTK. Nah, dulu di SMA aku tuh udah ikut MTK gitu kan. Nah, makanya aku mencari pengalaman baru di HIMA ini, dan di HIMA itu kayak prokernya lebih banyak gitu. Itu sih kalau aku dulu alasannya kenapa aku pilih HIMA. Ya Kak, terima kasih. Kamu jawab? Sudah Kak. Nah, untuk kakak dari ISKOM nih, saya ingin bertanya Kak. Kak, ini kan saya masih tidak tahu ya. Sama sekali tidak tahu tentang pemrograman komputer, khususnya coding. Apakah nanti jika saya ikut komunitas ISKOM, apakah akan beneran diajarin dari nol Kak? Terima kasih. Oke, baiklah. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Salisna Imamah, bisa dipanggil Lisna, dari angkatan 2020. Nah, tadi kan pertanyaanmu itu kalau kamu belum paham itu ya, belum sama sekali belum paham mengenai coding. Ya. Nah, di ISKOM nanti kan ada kegiatan pembelajaran itu setiap minggunya. Nah, nanti setiap pertemuan itu pasti diajarin kok. Nanti bisa dari cutting kayak dari angkatan 2019 maupun dari 2020. Jadi nggak usah takut kalau mau ikut ISKOM. Semua dimulai dari nol kok. Ya Kak, saya jadi tertarik nih kayaknya ikut ISKOM. Bermanfaat sekali ya. Baginya khusus saya sebagai maba ya. Terima kasih Kak. Permisi Kak, saya mau bertanya. Di sini kan saya masih belum tahu ISKOM ya. Jadi apa perbedaannya ISKOM dengan aksi belajar yang diadakan Himasivo Kak? Jawab ya. Kalau ISKOM itu kan lebih luas ya, kayak mulai dari pemrograman web, pemrograman desktop, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Kalau kalian mau sharing-sharing juga bisa. Terus kalau di aksi belajar itu kan prokernya dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi gitu. Baik Kak, terima kasih. Kak, saya izin bertanya. Kang, saya izin bertanya kepada Kak Lisna. Nah, kan
ISKOM kan ada program pembelajarannya, Kak. Nah, itu metode pembelajaran yang digunakan itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Bisa diulangi? Itu Kak, di ISKOM kan ada itu kegiatan program pembelajaran kan. Nah, itu metode pembelajaran yang digunakan itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Untuk pembelajarannya kan nanti itu apa ya, setiap minggunya kan ada kegiatan pembelajaran. Nah, nanti via Jimit gitu. Terus untuk apa ya yang dibutuhin buat pembelajaran, kalian itu bisa kalau mau belajar pemrograman web itu bisa pakai Visual Studio gitu. Terus kalau kan kalian ada logika algoritma kan? Udah diajarin belum yang itu? Iya, Kak, ada. Oke. Nah, kan kalian juga bisa tanya-tanya tuh ke apa ke anggota ISKOM gitu yang lain. Jadi bisa sharing-sharing. Pasti diajarin kok. Itu aja. Oke, Kak, terima kasih. Selanjutnya aku mau tanya ke Kak Safina. Nah, Kak, kan kalau kita ada di organisasi itu, kita kan pasti butuhkan Kak yang namanya bisa berpikir kritis itu. Nah, menurut Kakak itu gimana sih caranya supaya kita itu bisa berpikir kritis gitu, Kak? Terima kasih. Kalau dari aku sendiri itu lebih ke banyak pengalaman sih. Soalnya kalau misal kayak lebih banyak pengalaman, kamu itu pasti banyak menemui masalah. Nah, di situ pasti kan ntar kamu kayak tiba-tiba berpikiran, oh kalau misalnya kayak gini tuh berarti solusinya kayak gini gitu. Tapi kalau misal kalian belum ada pengalaman nih, nah, makanya dari itu kalian coba-coba aja cari pengalaman baru. Di situ juga melatih kemampuan berpikir kritis kalian gitu. Saya biasanya kalau misal kayak ikut organisasi atau ikut komunitas, kalian tuh kayak pasti dihadapkan sama banyak masalah dan di situ kalian kayak harus dituntut untuk berpikir kritis. Kayak gitu sih kalau dari aku. Akan jawab. Iya, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Permisi Kak, saya ingin bertanya kepada Kak Lisna. Saya ingin bertanya apa saja sih manfaat yang bisa kita dapat dari kita gabung ke ISKOM. Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Manfaat ikut ISKOM itu banyak sih. Kalian bisa belajar bareng, terus sharing-sharing ke kakak tingkat yang sekarang itu kan juga udah magang, pasti pengalamannya juga banyak. Terus kalian juga bisa berorganisasi juga kayak ngadain acara-acara gitu tentang akademinya sistem informasi juga. Terus juga banyak relasi juga sih. Udah itu aja. Mungkin ada lagi. Yang dipelajari di ISKOM sama yang dipelajari di kuliah apakah berbeda ya? Sama aja kok, menyesuaikan. Cuman nanti kalian itu kayak join ISKOM itu dapat materinya lebih dulu. Jadi kan aku sekarang semester 3 kan ya. Aku kan semester 3 itu belum ada pemrograman web, tapi di ISKOM itu udah diajar mengenai ya dasar-dasar pemrograman web itu. Jadi bisa lebih paham duluan gitu ya, sebelum diajari di kuliah. Iya, benar. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Safina. Menurut Kakak bagaimana cara belajar yang tepat untuk jurusan sistem informasi? Bisa diulangi pertanyaannya?
Maaf Sinan, di sini putus-putus. Bagaimana cara belajar yang paling efektif, khususnya untuk jurusan sistem informasi ini, Kak? Menurut Kakak bagaimana? Berarti lebih ke cara belajar ya, cara belajar mata kuliah gitu. Iya, Gimana ya, kalau dari aku sih nggak ada cara belajar yang efektif. Cuma kalau kayak kan ada yang namanya bahasa sering latihan dan nyoba sih sama rumus-rumusnya. Tapi kalau misalnya kalian udah sering nyoba, terus sering bikin-bikin program gitu, ntar kalian udah kebiasaan, terus jadi ingat-ingat sendiri gitu. Jadi ntar kalau misal mau ngoding gitu udah nggak terlalu kesusahan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau selebihnya ya kayak kalian belajar biasanya sih, harus paham sama mata kuliahnya. Paham jawab? ya sudah, Kak. Terima kasih. Sama. Tes. Kak, saya mau bertanya dengan Pak Safina. Menurut Kakak, berapa pentingnya kita mahasiswa baru untuk mengikuti organisasi HIMA? Dan pengalaman apa yang Kakak dapat selama menjadi anggota HIMA? Terima kasih. Maaf, pertanyaan yang kedua tadi apa? Menurut Kakak, seberapa penting kita mahasiswa baru untuk mengikuti organisasi HIMA? Dan pengalaman apa aja yang Kakak dapat selama menjadi anggota HIMA? Kalau dari aku sendiri, yang pasti kalau kalian ikut organisasi itu benefitnya banyak ya. Kayak misal soft skill yang kalian dapetin tuh banyak. Salah satunya kayak misal latihan percaya diri, public speaking, terus yang tadi itu berpikir kritis gitu kan. Seberapa pentingnya kalian mau ikut organisasi itu sebenarnya tergantung sama prioritas kalian sendiri. Saat kuliah itu kalian mau benar-benar fokus sama kuliah atau emang kalian mau balance antara organisasi sama kuliah gitu. Jadi tergantung prioritas masing-masing sih. Kalau aku ke organisasi itu emang ingin ngelatih soft skill. Nah, terus manfaat yang udah aku dapetin selama ikut organisasi ini ya, itu yang pertama leadership, terus yang kedua public speaking. Soalnya di sini kita juga kayak mau nggak mau harus bisa bicara di depan orang banyak. Itu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk saya ingin bertanya dengan Kak Salisna. Apakah ada syarat atau ketentuan tertentu untuk bergabung dengan ISKOM? Kalau ada, sebutkan. Oke, aku jawab ya. Kalau di ISKOM itu nggak ada syarat apapun sih. Kalian cuma daftar aja, nggak ada syarat apapun. Terbuka kok untuk ISKOM itu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.